pacu-pacuan ambil kos ketek sehingga tak tentu bantu karya aku dewa deh. Cik, 2, 3. Lah, mulai no. Sana basuh balik jo yuang tabuzer yuang tagia burak serenge di pot bungo. Hari ko sana yuang pai malala di mata mau sampai ko pak Di BSD 1 je. BSD. Jadi amboka tampe namanya Pak Dasman Ori atau orang lebih mengenal beliau Papi Monon. Ya. Mantap. Pak, kalau orang seniman budayawan pasti tidak ada yang kenal beliau. Balik sehat-sehat Sepi. Alhamdulillah John berkat doa. Tambah gagah betul kan? Tak wagarar. Papi. Ya. Dan sana perlu ketahui Papi Monon adalah seniman senior di Sumatera Barat, salah satu seniman senior di Sumatera Barat. Beliau dulu menghandle yang namanya Sanggar Indojati. Indojati. Kini masih John. Masih Indojati namanya ya. Masih Indojati. Iya. Nah, Papi di Indojati dari tahun berapa? Certos deh kelas balik. Papi nan sebenarnya dari Indojati dari Indojati berdiri ya. Oh, dari Indojati berdiri lah. Iya. Lado di sana. Allah ado. Terus Indojati tahun 78 itu atas gagasan dari beliau dulu di Semen Padang. Pak Azwaranas. Oh, Pak Azwaranas. Aduh namanya Pak Arbi Sama. Saya tu aduh namanya Pak Pak Mursal Esther. Oh, Pak Mursal Esther. Jadi banyak budayawan waktu itu termasuk Om Pami, Manyangko, Pak Khairul Harun. Jadi Indojati ada gagasan dari beliau, kita ingin menjawe bahasa Sumatera Barat kayu lo sang ini betul ndak Jawa sedo. Awak di Sumatera Barat kayu jo kebudayaan. Waktu itu dibuatlah namanya Dek Bu Kusmiati Sungit, diminta dari kawan-kawan seluruh kawan-kawan dari daerah tingkat 2 ada yang dari Solo, dari Pasisir, dari Piaman, dari Payakumbuh, dari Tanah Datar, ada Epiati namanya, Salmenzen, Juni Ambris, Amna, ada Cik, kebetulan inilah lama jadi orang Minang namanya Mbak Nur. Rosna Hatiti namanya begitu yang dari Payakumbuh, ada Baktiar, ada Ben Liberta namanya, si Ben. Jadi waktu itu kita jawe lah waktu itu tantangan, dibuatlah 2 karya namanya Tari Alang Babegai Terianta. Saja itu dapet lo 5 terbaik di Indonesia. Sudah itu ada lembaga pendidikan kesenian Jakarta, mahasiswa-mahasiswanya ditelitilah Sumatera Barat. Jadi bentuk itu sekilas mulai terbentuknya Indojati. Sebelum itulah terbentuk. Sebelum itulah. Jadi yang bentuk tadi tokoh-tokoh tadi. Tokoh-tokoh. Nah, Papi waktu itu berperan sebagai apa di Indojati? Awal pertama. Awalnya dari orang pertama lah. Orang pertama di Indojati. Sudah itu sampai kini masih di Picayon deh orang untuk mengurus Indojati. Berapa tahun tuh, Pi? Dari 78 ya. 78 ambo pe tahun baru tuh, Papi. Sampai tahun mau jalan baru. Iya. Berarti kini Papi berapa? 67 tahun beliau di sana, dan separuh dari hidup beliau abadikan untuk berkesenian. Separuh. Nah, sebenarnya apa sih motivasi Papi lah saumuaiko 67 tahun masih konsisten berkesenian sarupo iko? Apa motivasi Papi sana? Nan sebenarnya John, awak sebagai orang Minang tentu berkesenian tentu tidak ada batasan umur. Selagi kita masih punya tenaga, pikiran, tentu kita mengabdi kepada kebudayaan. Karena mencari
sebuah bangsa besar itu tentu orang mencari dari kebudayaan. Nah, itu sedasarnya, John. Dasarnya sampai yang di tadi usia aku sampai di usia yang tua aku masih. Oke, mudah-mudahan waktuan beliau tetap sehat di sana sehingga beliau tetap menjadi bagian yang memperkuat Indojati. Alhamdulillah. Nah, Papi, Ya. Indojati kok termasuk sanggar pertama di Sumatera Barat. Salah satu ya. Yang di Padang ya. Yo, waktu itu ada Bu Sofiani bagaimana? Sofiani masih di Bukit Tinggi. Masih di Bukit Tinggi, yang di Padang. Yo, kemudian itu kan sempat di bawah binaan pemerintah kota itu. Kepala provinsi atau Pak Asih? Provinsi waktu Provinsi. itu. Dibina. Iya. kemudian. Nah, Namanya bidang kesenian. oh, bidang kesenian. Jo Taman Budaya. Taman budaya Iya. membinanya. Dan banyak sebetulnya karya-karya lahir dari Indojati. Oh iya, banyak. Salah satu contoh, Pi. Ada tari rantak, jo tari alam babega. Orang tak tuh berarti diproduksi masih di Indojati. Di Indojati. Oh, gitu. Jadi Bu Yetko dulu menyuruh kumpulan jo kami materi-materi nan ada di daerah. Nah, jadi waktu itu dek karano pasisi itu kan kayolo jo kesenian daerah. Ada orang tak kudo namanya, ada alang bentan namanya. Nah, itu mangkoknya tari yang ada produksi Indojati itu diarahkan ke arah itu, namanya tari alang babega. Berarti tari rantak. Ya, enggak, berarti tari rantak kok. Ya. Salah satu yang diproduksi Indojati, dan Indojati punya peranan penting dalam tari rantak. Iya. Dan apa kaitannya dengan Bu Yet saat itu, Bu Busmeti Suit? Karena beliau kalau tidak salahnya punya sanggar namanya Gumarang Sakti. Gumarang Sakti itu sudah itu ya. Oh, sesudah itu. Sesudah itu, karena waktu tahun 78 kami ada festival Jakarta dapat terbaik, sehingga yang di Jakarta tuh ibu diapakan di Ibu Kartakusuma. Waktu itu beliau laki beliau menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Sudah itu Ibu Nelly Adam Malik. Jadi ditahanlah Ibu Yetko di Jakarta, sehingga waktu itu kami pulang kampung. Akhirnya beliau tidak tahu apa persoalannya. Akhirnya beliau kembali ke Sumatera Barat, dibuatlah grup namanya Gumarang Sakti. Itu kira-kira. Dan Iko banyak kaum muda sebetulnya tidak tahu sejarah seperti Iko, tetapi perjalanan banyak yang tidak tahu. Tapi mudah-mudahan dengan hadir di Pot Bungoko bisa membuka wawasan generasi muda di sana. Nah, tapi kalau lama dari 78 sampai 2020 lah, sampai detik masih berkesenian. Tentu Papi melihat periode-periode itu, perkembangan sanggar-sanggar seni, dan Papi melihat apa bedanya sanggar di masa-masa dulu dengan masuk. Kalau kini di sana sanggar-sanggar seni, tari, musik dan lain itu berjamuran tumbuh di Sumatera Barat. Tapi apa Papi lihat kini? Perbedaannya, jangan dulu, jangan kini. Perbedaannya bentuk Pak. Dulu karya-karya itu ada bentuk dulu penelitian namanya. Jadi kami meneliti itu. Ibu Yet lah jadi barang kok diteliti lo balik. Tari-tari itu nan ada di alang bentan, yang ada di Rangka Kudo, sehingga karya-karya itu memang batu-batu karya yang muncul dari bawah. Sehingga tari rantak itu sendiri rasa orang Sumatera Barat yang punya, Minangkabau yang punya, karena inyo membosek dari bumi. Nah, kini orang buat karya banyak cemplak-cemplak lah gitu, tanpa perhitungan nilai-nilai. Maksudnya cemplak-cemplak seperti apa, Pi? Ambil kos ketek. Oh, jadi bentuk paco-paco ya? Paco-paco. Ada karya orang narancak. Ada beko orang yang membuat karya itu rasanya bagus, itu diambil. Dimasukkan ke karya awak. Itu namanya menurut ambo sebuah karya seni yang pemahaman terhadap nilai-nilai yang ada dari apa yang kita buat itu menjadi tidak punya roh. Kalau itu termasuk dalam masalah musik, musik iringan? Termasuk. Jadi termasuk musik-musik pengiring tari yang ada di grup Indojati itu memang bentuk yang ada itu awak teliti dari rumputnya gitu.
betul-betul digarap. Satu beko disesuaikan dengan karakter, nilai, desain yang dibangun dari seorang koreografer tuh. Jadi tidak asal bunyi saja. Apa tali bawa bunyi, sarung bunyi, asal seperti itu. Artinya ada hal yang digali terlebih dahulu, diteliti, kemudian baru dibentuk sesuai dengan pemikiran-pemikiran koreografer. Kalau kini mana kalamak saja. Jadi ada bantu tu yang dia mau. Ada musik itu sendiri punya karakter. Ya. Misalnya kalau ada kekuatan yang dibikin oleh koreografer itu agak kuat, biasanya ditekan itu jo sarunai. Jo musik-musik yang sesuai jo bentuk atau desain atau pola yang dibangun oleh seorang koreografer. Sehingga beko yang taraso ke publik ke penonton itu betul-betul masuknya betul. Iya. Masuknya. Tidak bermain ornamen dah, tapi pemahaman yang ditawarkan melalui musik itu pemahaman nilai-nilai yang ada. Iya. Dari apa yang kita garap. Berarti kini yang kurang tuh sebetulnya dari karya, artinya sanggar-sanggar kini itu banyak yang sistem ceplak kok, ambil kok, rencak kok, gabung kok, lah selesai. Iya. Dan kadang-kadang mereka kan berpikir serupa kopi. Itu karena tuntutan pasar. Orang suka tari-tari model itu kini, bang nih kopi. Kalau menurut Ambo itu terserah orang. Kalau di Ambo, yang tentu di samping kita mencari piti. Dapat piti awak. Yang undang orang mau sekolah macam. Sehingga beko nilai-nilai yang ada pemahaman terhadap nilai-nilai yang ada itu, ndak hilangnya dah. Ndak hilangnya. Jadi sebuah karya itu tidak boleh terlepas dari pemahaman nilai-nilai yang ada. Tidak boleh terlepas dari falsafat yang ada di tarinan kawak buat itu harus diurus jo ilmu. Di ilmu itu tentu ada pengetahuan perguruan tinggi, ada yang apalah menyangkut jo masalah-masalah kesenian itu sendiri. Nah, kini ada kecenderungan Ambo mencari tari-tari entertain dari sanggar itu penggunaan kostum yang tidak tepat. Misalnya contoh, lidah-lidah po dijadiannya aksesoris, lidah-lidah pelaminan apa? Kadang-kadang dalam maknya jadiannya hiasan kepala. Bapak pilih mandang kondisi kau. Itu kreativitas, apakah itu kreativitas yang sesat atau apa? Ambo rasa mungkin malataan sesuatu tidak ditampek. Bisa saja yang misalnya kalau kita menempatkan sesuatu tampek, tidak ditampeknya, tentu kawan bertanya lo kawan. Di jalan orang ini. Tidak, kau balabih apa? Kau balabih ibu rumah. Kau balabih kan? Tidak balabih dari biasa. Balabih dari biasa. Kalau balabih awak di Minangkabau kau dikecewain orang atau kurang awak, itu sebuah bentuk rasanya bahasa yang sangat tabu menurut Ambo ya. Jadi tak masuk mencemplak dalam karya, mambi iko seketik, maki iko seketik, walaupun paco-paco sebuah lambang di Minangkabau itu dulu kan tirai langit-langit itu kan ada dari paco-paco. Mau kasih paco-paco itu nak bantu itu doh. Serpa. Paco-paco tu di Minangkabau ko lah dikecein orang. Basonan buto tu pambula suang. Jadi ndak ada nan kita mengurangi nilai-nilai dah. Saling melengkapi. Nampakak palatuyan badir. Nah jadi maja orang. Anan bodoh barajanya kanan jadi. Kini ndak doh. Tak balik. Pacu-pacuan nyambil kos ketek, sehingga tak tentu bantu karya aku dewa deh. Jadi makna pacu-pacu yang sesungguh itu adalah saling melengkapi. Saling melengkapi. Anda mencopot apa orang do karya orang. Itu menyalahi sistem etika dan sistem etika budaya di Minangkabau. Dan Ambo rasa mungkin semua daerah di Nusantara juga akan menampukan masalah. Iya. Itu cukup menarik dan sana bincang-bincangmu sehingga mudah-mudahan kau bisa menambah wawasan kita. Tapi lah sekian lama, sekian tahun hidup dalam dunia berkesenian di Sumatera Barat. Tantangan seperti apa yang Papi lihat
hari ini terhadap seniman-seniman yang ada di Sumatera Barat? Sebenarnya yang apa yang nalah hilang sebetulnya? Nalah hilang tuh masalah etika budaya. Sehingga kini ko orang berani mengecehan nyo bisa bantu orang di pasar. Yo, bali lama, bali apa, barang ngawak, rancak, barang orang indah. Dan itu dari persoalan penawaran nilai-nilai itu nanti kita bisa hancur di Minangkabau. Jadi bahayanya itu, bahayanya itu. Kadang-kadang dalam pasar itu misalnya Buyong membuat semacam bentuk gini, itu diurus secara profesional. Tentu ada biaya produksi dari alif sampai Z lah dianggap bentuk itu. Sehingga biaya produksi awak kok kan awak yang tahu. Akhirnya beko bisa ndak bara awak tawarkan ke orang hasil kok. Sehingga beko di pasar itu orang bermain harga. Itu yang membahas kan dari segi karya-karya entertain yang bisa menghasilkan apa ya? Iya, yang menghasilkan bisa uang lah. Uang lah. Jadi bantuannya itu yang terjadi. Ada kasus mungkin seperti itu, misalnya papi malatan cek tari 3 juta, orang malatan 2 juta dengan tari yang sama, bisa saja? Saya tamat itu bisa orang. Sehingga awak tidak bisa membiayai anak-anak. Sehingga awak mau kasih awak, itu tuh tidak untuk awak deh, tapi untuk anak-anak. Artinya jangan saling membunuh. Ya tuh. Harusnya jago kualitas bersama jago kualitas. Tapi kadang-kadang konsumen pun tidak peduli, yang penting bayar murah lah. Bayar murah. Tari ya dong. Liba bunyi. Alah tuh. Alah rami alek orang kan. Alah tuh. Nah, dari tahun 78, arti papi masuk di Taman Budaya sekitar tahun berapa? 78. Kalau papi dari tahun Nah, 78. Perbedaan seniman yang berada di lingkup Taman Budaya dengan seniman yang kini, kan Taman Budaya itu kan baru-baru kok ambil dapat bocoran tuh. Di tahun-tahun dulu itu sangat luar biasa interaksi sama seniman, antara seniman teater, tari, musik itu kan bagus kok. Jadi betul ya, dulu, orang tari kok tanpa dikritik dia orang teater, tanpa dikritik dia orang seni rupa, rasanya karya itu hampa. Kini tanpa kritik bisa awak mengecek karya itu baik. Jadi kalau istilah buku ada badah buku loh. Jadi ada bentuk-bentuk yang kurang pas, tidak sesuai dengan etika nanado di awak. Nyo di orang Minangkabau kok bentuk apa? Karena caro lamo tu yang papi sangat sependapat jo kawan-kawan yang ada tu. Di awak di Minangkabau kok istilah orang tua-tua sesuai. Kok sentiang awak bilai membilai, kok kurang awak tu kok menukut. Jadi mengeritik itu menukut awak yang sebenarnya. Kalau kini tidak terjadi. Kalau dikritiknya kok berang. Tapi melihat kondisi itu ketika mereka dikritik, berarti kan ada kesenjangan yang terjadi. Masa dulu dan kini. Kalau dulu masih bisa saling mengkritisi. Kalau kini papi melihat kalau dikritik tapi berangnya apa hal itu yang seperti itu? Orang yang mengkritik terlalu kasar, atau yang seniman yang dikritik kok sangat egois, tidak mau menerima pendapat orang lain? Rasanya menurut Amboy, orang lah lupa jo sejarah. Maksudnya? Sejarah. Jadi misalnya Ambo Taraga kini membuat karya misal karya musik lah gitu. Etika wampiaman dalam karya itu muncul itu gitu. Ada orang kini ndak muncul ornamen banyak, hebat. Betul. Ornamen, kalau banyak ornamen, walaupun nyolari dari etika budaya yang ada di daerah itu, orang hebat. Jadi itu dalam karya yang banyak kekeliruan. Jadi orang kini kan nan aneh itu
dinyo bagus. Nah, aneh itu bagus. Bagus. Okay. Nah, nan aneh itu dinyo bagus. Tapi sebetulnya Nan awak tawarkan itu dalam karya itu kan nilai. nilai. Ndak bentuk udah. Mungkin nilai keanehan kok nggak ditawarkan. Ndak, kalau aneh anak jadi orang gila Jawa. Ya kan? Kalau aneh nggak lagi suara. Nah, ya, jadi kira-kira menurut ambo perlu ikut kita luruskan balik ya. Ya. Nah, sebagai masyarakat Minangkabau tentu ikut perlu luruhan balik ya. Sesuai lah. Ah, jo apa nan ingin kita tawarkan. Ya. Nah, jadi apakah karya itu awak seorang seniman sesuai tidak jo sain atau jo iman awak? Ya, ya. Berarti terjadi perbedaan yang jauh ya, Pio. Oh iya, jauh. Masa lalu dengan kini ya. Oh, Dan banyak. Yang lebih karena ke etika berarti. Banyak ke arah itu. Banyak ke arah. Tapi kok untuk mungkin di sana menjadi introspeksi bagi seniman-seniman kini, ya. Yang etika itu bukan berarti misal papi tiba tahun dia terus disapu itu sudah cukup, tapi etika berkesenian, melahirkan karya-karya seperti ya. itu. Jadi saling diantara kita minta saran dari kawan-kawan yang walaupun kita orang tari misalnya, kita minta saran dari orang teater, bah kira-kira itu nanti hilang kini. Iya. Itu nanti hilang. Itu ya. Nah, terkait dengan perbedaan berikut kok, Ambon yang menggali perbedaan misalnya di masa beliau masih muda-muda dengan masa kini. Bedanya peran pemerintah, di masa dulu seperti apa peran pemerintah terhadap dunia seni dan seniman sendiri, pelaku seni sendiri. Kalau kini secara apa? Rasanya menurut ambo, seniman pemerintah itu dari dulu memotivasi, memotivasi. Kalau seandainya karya itu bisa awak apuan, kita dibantu pemerintah. Kini juga termasuk bantu itu. Tapi maaf saja, kadang-kadang itu ndak ada. Kini ndak ada lagi. Ndak mau kasihnya itu bukan ndak ada bantuan, tapi ndak selektif Bapak melihat kondisinya, aku sering dalam podcast sama Ican. Kadang-kadang orang terdekat itu yang dipilih. Itu kan Papi melihat kondisi itu. Kalau inyo bagus, ndak ada masalah. Tapi kadang-kadang nyodak jauh orang tuh. Kualitas ndak do? Lah do, aku noyo tentu mempajelek awak. Itu terjadi. Banyak yang itu terjadi ya? Banyak. Nah, harusnya apa yang harus dilakukan untuk hal seperti itu agar tidak terjadi ke depannya? Menurut Papi sebagai seniman senior lah, yang cukup lama. Ya, kalau istilah orang kini, kalau orang kini mengejek, harusnya ada tim review. Tim review. Misalnya, kalau tiba di show seni rupa ada tim kurator. Kalau di tari jo musik ada tim reviewernya. Tapi kan salah mau kado jo Api. Nggak ada. Inyo yang jadi kurator itu. Kurator yang mungkin yang Papi masuk itu kurator yang benar-benar profesional. Iya, profesional. Ambo gadang hati ambo kapatang ko. Ada kawan-kawan antah tamasuk abu yang dalamnya baik ke Jakarta mendudukan standar kompetensi segala macam. Ambo laruk mana itu rupanya ndak ada lapeh untuk itu aja. Entah pengaruh Joko Pit 9 balik kau ndak lo tahu ambo doang. Ndak ada bapak itu. Ndak ada yang satu dah. Ndak ada yang satu. Harusnya orang-orang nan bantu itu perlu kita mendapat masukan dari mereka. Nah, kalau seandainya Uyong ada pai gitu, harusnya Uyong memberikan masukan ke pejabat yang punya kuasa. Nah, jadi kok dapet kesenian kita untuk masa depan di Sumatera Barat, sehingga ambo takut nanti Uyong Sumatera Barat kok namo saya. Mbak aku sampai dulu singo, kini singo ngungu ya. Galak orang kena gigi singo, itu nanti ya wah. Dan itu yang menghancurkan. Enggak kau jam merah lu yang ngomong. Iya. Awak takut beko. Dulu Sumatera Barat tentang kesenian itu singa. Iya. Ditakuti.
kini menjadi singo ngunguh. Nyolai singo jo. Singo ngunguh aku bak aku. Ndak bagi gigi deh. Galak orang ada gigi singo aku. Dulu kita paling disegani dia orang. Itu maaf. Dan berarti itu bisa Buyong buktikan kecek mah. Akhirnya Sumatera Barat akan jadi singo ngunguh aku itu akibat dari kita di dalam berarti kan? Iya. Baik pelaku seni sendiri, seniman sendiri. Iya. Dan mungkin itu yang perlu dibenahi. Nah. Dibenahi balik. Kau dapet. Tapi masih punya peluang nggak untuk membenahi itu? Rasanya menurut ambo kalau dilawan bayo tentu amuah. Tapi kalau indah amuah awak dilawan bayo orang tuh mana? Kadang-kadang kan orang bayo kopi kalau seniman lah sama seniman lah kumpul tapi. Iya. Kadang-kadang kan sadonya jadi tukang. Lah jadi maraso santia sadonya. Ndak bentuk tu doyong. Tapi tentu aduh beko. Kawan-kawan yang patut dan yang mungkin. Tentu ada perhitungan-perhitungan itu. Misalnya kita cari lah kawan ko riwayatnya berkesenian ko baak. Oh, ada mungkin yang dipercaya untuk. Ya di apa lah? Didata ulang balik. Sehingga baru beko kok mengeceknya, ikonya la pandainya nari cek tu pada jalo dari orang tali batu tadi nanya apa tu nyola hebat tu keceknya tu nampak ni awak apa di John anda kondisi seperti itu kadang awak miris sebenarnya. Iya. Nah, apa himbauan Papi untuk seniman-seniman muda yang baru muncul kini? Kalau boleh kok dapet dalam berkarya tu aduh lah penelitian. Minimal beko ada perpustakaan. Nah, hasil dari perpustakaan ko beko tentang awak teliti itu awak datang ke daerah. Iya kan? Beko terwakili nak karya awak tu. Iya. Jo apa yang kita tawarkan dalam karya itu sendiri. Misi. Jadi sebetulnya mungkin dalam tari-tari kontemporer itu sudah dilakukan oleh sebagian koreografer untuk melakukan penelitian. Yang Papi maksudku mungkin tari-tari entertain yang berkembang kini layak pula untuk melakukan penelitian di daerah gitu kan. Iya, tari pertunjukan. Iya. Nyo bentuk ko yo. Kalau menurut ambo dia nyo bisa tari pertunjukan itu sendiri. Nyo bisa menjadi bentuk entertain. Iya. Bisa nyo pertunjukan itu serius. Iya, serius gitu. Jadi kalau inyo menjadi itu dan namanya itu ndak karya entertain loh, tapi karya itu karya karya serius. Tapi beko karya itu sendiri bisa disukoi deh orang. Nyo bisa menjadi entertain. Kalau karya itu tidak monoton. Iya. Ada hiburannya di situ kan. Dan itu yang Papi sarankan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu. Iya. Gitu. Nggak asal macam lihat karya orang rancak tiba-tiba saya kira. Nggak mau. Artinya segala sesuatu walaupun tari pun yang dibuat itu harus melalui proses yang namanya penelitian. Iya. Kok gini Yong seniman itu kan banyak dari kejadian-kejadian yang bisa saja di dirinya, bisa saja di keluarganya, bisa saja di lingkungannya, bisa saja di negaranya, kan bentuk itu. Tanpa kita teliti, tanpa kita tahu menuri yang sebenarnya, tentu karya itu tidak tersambung ke sasarannya, ke penontonnya, ke audiennya. Jadi kita berharap ke kawan-kawan seniman Nanado di Sumatera Barat, tentu umumnya di Indonesia, tentu kita beko membuat karya itu batu-batu karya yang penuh perhitungan dari segala detail-detail menyawuk sabi sawang awak beretong awak sampai sudah memakan awak abi-abi menyuruh hilang-hilang. Rasanya karya-karya kawan-kawan seniman di Sumatera Barat rasanya menurut ambo bisa kita banggakan. Siapa saja berkarya. Ndak Indoyati saja. Siapa saja. Tapi tetap mengikuti apa harus proses. Misalnya Buyong membuat karya gini. Lah Buyong proses. Aduh rasa mengganjal Buyong. Yang pai balik ke daerah itu. Mungkin alun ada terwakili. Alun masuk.
bisa saja menjadi masyarakat situ awak. Ya, ya. Secara psikologi, secara budaya, iya kan? Untuk sebuah apresiasi itu kan awak harus mencari masyarakat. Ya misalnya kan Serpoiko, jadi di sana yang paham boy maksudnya papi contoh misal ada salah satu sanggar tari di Padang kok yang ingin membuat sebuah karya tari berangkat dari tari Luangbe. Itu dia. Berarti kunjungilah Padang Pariaman, Baguru Kasinan, Pajari, Bana. Itu yang dimaksud dengan penelitian. Kemudian pulang dari Sinan, garaplah karyaku. Ada yang terasa balik dia. Balik dia. Seperti apa? Iya, bentuk tuh. Kira-kira. Nah itu akan melahirkan karya-karya. Luar biasa. Jadi tidak terjadi comot-mencomot. Tuh enggak bagus, enggak bagus. Dan pada saat itu bisa diterima orang. Tapi ini tidak akan menjadi istilah orang lagu-lagu klasik itu kan dari masa ke masanya masih bertahan. Karena orang punya perhitungan. Kalau boleh tari-tari yang dibuat kawan-kawan para koreografer muda di Sumatera Barat tuh, kodapnya menjadi nanti bisa menjadi klasiknya, bisa menjadi nanti rasanya nampunya gitu. Misalnya Buyong sebagai orang Padang misalnya, Buyong menggarap Piaman, bisa saja rasa orang Piaman punya Buyong tuan. Kira-kira bentuk tuan. Ada yang takkan aja. Tapi di Indojati dulu jadi pemusik atau jadi penari? Dulu jadi penari. Oh, penari papi dulu iyo. Satu buat tak boleh dia buat lah. Pemusik kurang. Tak boleh. Engkau tak boleh nari lah. Jadi sempat jadi penari. Oh penari. Dan pernah jadi guru tari di ASKI Padang Panjang. Pernah jadi guru tari di ASKI? Iya dosen. Kau cerita step. Coba cerita step. Pernah jadi guru tari kau cerita kau. Jadi dulu papi waktu tamat di ASKI Padang Panjang tuh, Kusmati Suid kan membuat karya bersama dengan LPKJ. Dulu LPKJ kan namanya LPKJ. Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Jadi disuruhlah Kusmiati ko membuat karya, membuat namanya waktu itu Pancasunu. Di Pancasunu itu mau nari. Oh begitu, kemudian diajarkan? Diajarkannya papi majana. Menari sudah itu mampir mata kuliah khusus tari di situ. Oh gitu. Dek karena apa-apa ke waktu itu awak lah pernah di LPKJ. Waktu itu kan papi maja di SMP Lengayang. Ada orang duta ASKI Padang Panjang tuh ke situ. Diminta papi beli maja di situ. Jadi mungkin Nusana tidak tahu siapa Ibu Gusmiati Suid yang diceritakan oleh papi. Gusmiati Suid adalah seorang koreografer kebanggaan Sumatera Barat. Beliau lah almarhumah itu ya. Dan beliau adalah karya yang terhebat beliau yang dikenal dunia. Salah satunya adalah tari ranpa tapi. Tari alam babeka. Tari alam babeka. Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama Buyong. Mungkin kok ada papi salah kato kan. Kan kita ingin belak-belakan lah gitu istilah orang ini sehingga namanya de umum ya. Kalau salah papi cara mengecek di forum ko papi minta maaf. Awak sadonya mau kasih papi itu ingin memaafkan sebuah kekeliruan. Ada kawan-kawan yang melakukan kekeliruan. Salamoko kembalilah kepada Ibu Pertiwi. Kembalilah ke jalan yang benar. Nah, ke Ibu Pertiwi. Mudah-mudahan kita yakin dan percaya. Ambo yakin. Mudah-mudahan umur ambo panjang. Amin. Awak mencari aja Sumatera Barat ke bagus di mata orang di luar Sumatera Barat. Amin. Insyaallah ya. Lah, di sana kian bincang-bincang jo papi Dasman Ori, orang yang cukup lama berkecimpung di dunia seni di Sumatera Barat, dan beliau lah masuk di Pot Bungo. Kita tunggu seniman-seniman lainnya di sana yang masuk di Pot Bungo. Terima kasih banyak papi. Sama-sama ya. Di sana Pak tunggu lain. Lah. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih